Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Haryara Sinaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tag video untuk pengambilan nilai ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja kita masuk ke inti dari video ini. Nah, sebelum bahas ke materinya, kita harus memperhatikan juga apa saja poin-poin untuk pengambilan video dalam pengerjaan ujian ini. Nah, instruksi UASnya adalah ujian akhir semester ini berbasis output outcome based. Berdasarkan tugas semester yang sudah dikerjakan, buatlah video yang mempresentasikan hasil tersebut. Nah, tugas semester yang kemarin itu untuk mata kuliah akuntansi manajemen ada dua jenis. Yang pertama itu tugas hitung-hitungan terkait biaya overhead, ya overhead cost. Dan yang kedua itu adalah tugas membuat masalah terkait isu-isu terkini tentang akuntansi manajemen. Nah, ketentuan videonya itu yang pertama, jawaban yang dipresentasikan harus terlihat jelas dengan menambahkan PowerPoint presentasinya. Yang kedua, video harus menampilkan wajah dan suara sendiri. Dan yang ketiga, durasi kurang lebih 20 menit atau bisa disesuaikan. Setelah kita baca dan pahami instruksi ujiannya, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama adalah pembahasan terkait tugas semester yang hitung-hitungan, yaitu analisis alokasi biaya overhead untuk Plata Company. Jadi soalnya adalah Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin Elegant dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Jadi ada ada Maletin Elegant dan ada Maletin Vina, ada dua. Nah, berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead. Yang pertama itu adalah setting peralatan dan yang kedua adalah proses dengan mesin. Setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Nah, data-data ekspektasi produksi untuk masing-masing Elegant dan Vina dijelaskan pada tabel-tabel berikut. Nah, untuk setting peralatannya, overhead cost-nya itu sampai $3.000. Nah, untuk pemrosesan dengan mesin, itu $18.000. Nah, untuk Elegant dan Vina itu direct material sama gitu, $3.000 direct materialnya. Untuk direct labor, Maletin Elegant itu sampai $9.000 dan Maletin Vina itu $3.000 itu untuk direct labor. Yang di M direct materialnya sama, lalu ada sampai 3.000 unit untuk masing-masing Elegant dan Vina. Unitnya 3.000. Lalu setup hour-nya sama-sama 100, Elegant dan Vina. Yang berbeda adalah mesin hour-nya. Untuk Maletin Elegant itu 500 dan untuk Maletin Vina itu 4.500 untuk mesin hour-nya. Nah, dari data-data berikut, soal yang diberikan ada dua. Yang pertama, alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unit. Yang kedua, soalnya adalah alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unit. Nah, di sini di kedua soalnya disampaikan hitung total cost per unit. Jadi nanti setelah kita dapatkan hasil costnya itu nanti kita bagikan dengan 3.000. Karena masing-masing Elegant dan Vina, Maletin Elegant dan Maletin Vina, itu menghasilkan sebanyak 3.000 unit. Dua-duanya sama-sama 3.000. Kita lanjutkan. Nah, setelah mendapatkan data-data dari soal berikut, kita kita sederhanakan gitu supaya lebih mudah untuk mencarinya. Jadi jumlah produksi itu sama-sama 3.000 unit, baik Maletin Elegant ataupun Maletin Vina. Lalu direct material cost-nya juga sama, masing-masing produknya $3.000. Yang berbeda itu direct labor cost. Untuk Maletin Elegant itu $9.000. Untuk Maletin Vina itu $3.000. Overhead cost-nya untuk setting peralatan itu $3.000 dan untuk proses dengan mesin itu $18.000. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya menjadi 21.000. Dari 18.000 ditambah 3.000 ya $21.000. Nah, untuk soal yang pertama yaitu alokasi biaya overhead berdasarkan direct labor cost, pembahasannya seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan total direct labor cost, di mana Elegant 9.000,
dan Vina itu 3.000, kalau dijumlahkan itu jadi $12.000. Itu total direct labor cost-nya. Proporsinya kita lihat dari 12.000 itu tadi untuk elegant itu kan $9.000, sedangkan untuk Vina itu $3.000 per 12.000. Jadi itu kayak 3/4 seperempat istilah. Jadi untuk elegant yang lebih besar yang $9.000 itu proporsinya 75%. Untuk Maletin Vina yang cuma $3.000 itu proporsinya seperempatnya 25%. Ya, proporsinya elegan 75, Vina 25. Lalu kita hitung total overheadnya. Ya, yang tadi juga untuk setting peralatan itu 3.000, untuk proses dengan mesin itu 18.000 dijumlahkan karena total ya itu jadi $21.000. Kalau kita alokasikan dengan masing-masing proporsinya tadi, elegan 75% kalau dikalikan $21.000 itu dapatnya $15.750. Alokasi overhead dari elegan. Untuk Vina yang seperempatnya, yang 25%-nya dikalikan 21.000 itu didapatkan hasilnya sebesar $5.250. Nah, kalau kita hitung total cost per unitnya untuk maletin elegan, itu kan tadi overheadnya 15.750, direct labor 9.000, direct materialnya 3.000. Jika dijumlahkan, direct labor, direct material 9.000 tambah 3.000 itu 12.000. Ditambahkan lagi dengan alokasi overhead tadi yang 15.750. Jika di total didapatkan sebesar 27.750. Nah, karena ditanyakan cost per unit, kita bagikan 3.000 karena masing-masing Elegan dan Vina itu sebanyak 3.000 unit produksinya, total produksinya. Jadi 27.750 dibagi 3.000 itu dapat hasil sebesar $9,25. Untuk Elegant Vina, untuk Maletin Vina, sorry, itu juga demikian. Dijumlahkan dulu direct labor 3.000, direct material 3.000 dan overhead yang sudah dialokasikan dari 25% tersebut 5.250. Jika dijumlahkan itu didapatkan total sebesar 11.250. Karena di soal juga ditanyakan per unitnya, jadi 11.250 dibagi 3.000 itu didapatkan $3,75. Kita next. Nah, ini untuk soal yang kedua. Driver dan total biaya setting peralatan based on setup hours. Nah, totalnya itu kan $3.000. Total setup hournya sama-sama 100. Jadi 100 tambah 100 itu 200. Kita lihat rate-nya $3.000 dibagi 200. Itu sama dengan $15 per setup hours gitu. Kalau kita lihat pemrosesan mesin yang 18.000 tadi, kalau kita bikin based on machine hours, nah kita totalin juga dulu machine hours-nya. Untuk yang elegant itu kan 500. Untuk yang Vina 4.500. Jadi kalau di total itu dapatnya 5.000. Nah, rate-nya itu kita bagikan 18.000 total proses mesin tadi, overhead cost-nya dibagi 5.000 yang mesin hours. Jadi didapatkan $3,6 per mesin hour. Nah, alokasi overhead-nya kita lihat. Kalau dari brand Maletin Elegant itu setupnya 100 dikali 15 itu sama dengan $1.500. Untuk mesin itu 500 dikali 3,6 didapatkan 1.800. Di total dari setup peralatan dan proses mesin itu jadi 3.300 overhead cost-nya. Itu untuk Maletin Elegant. Untuk Maletin Vina, setup peralatannya itu 100 dikali 15 karena sama-sama 100 ya. Untuk yang itu, untuk yang setup hour itu sama-sama 1.500 dapatnya, $1.500. Untuk mesin Vina ini kan em, per mesin hour itu besar 4.500. Jadi kita kalikan juga 3,6 dikali 4.500 sama dengan $16.200. Jika di total untuk overhead maletin Vina itu dapat jadi $17.700. Nah, total cost-nya yang per unit tadi kita tambahkan lagi. Untuk Malatin Elegant itu DL, DM, dan overhead dijumlahkan semua. 9.000 tambah 3.000 tambah 3.300. Didapatkan total sebesar 15.300. Jika kita hitung jadi per unit, kita bagikan 3.000. Jadi 15.300 dibagi 3.000 didapatkan hasil sebesar $5,10 per unit. Itu untuk Malatin Elegant. Untuk Malatin Vina, caranya sama.
Kita jumlahkan dulu direct labor 3.000, direct material 3.000, dan overhead cost-nya 17.700. Jika dijumlahkan semua 6.000 ditambah 17.700 dapat sebesar 23.700. Dibagikan 3.000 untuk dapatkan hasil per unit. Jadi per unitnya itu sebesar 7,9 dolar itu untuk Maletin Vina. Jadi hasil akhirnya Maletin Elegant itu 5,10 dolar, untuk Maletin Vina itu 7,9 dolar. Seperti itu untuk yang soal penghitungan. Sekarang kita lanjutkan masuk ke isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita lihat dulu latar belakangnya kenapa kita melakukan penelitian terkait isu-isu akuntansi manajemen. Ya, jadi yang pertama itu adanya transformasi peran akuntansi manajemen. Dulu, akuntansi manajemen tuh fokus utamanya hanya pada biaya pencatatan biaya internal. Jadi kan dulu tuh kayak sarana untuk merekam dan mengendalikan biaya internal lah. Nah, kalau sekarang itu udah jadi kayak alat strategis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis di era yang sekarang gitu, di era global dan digital. Lalu setelah itu ada juga pengaruh dari globalisasi dan isu ESG. Itu ESG itu environmental, social, dan governance gitu. Perusahaan global menghadapi tekanan untuk tidak hanya mengelola aspek keuangan, tapi juga lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Standar pelaporan keberlanjutan semakin mendesak untuk diterapkan. Setelah itu ada juga disrupsi teknologi, di mana teknologi seperti AI, Big Data, itu kan udah mulai rame nih zaman sekarang nih, udah masuk ke era global lah istilahnya. Itu semua dan otomatisasi mengubah cara informasi keuangan dikumpulkan dan dianalisis. Lalu akuntan manajemen dituntut untuk melek teknologi dan data analytics. Ya sama seperti tadi juga kita karena udah di era sekarang nih kan banyak AI, ada banyak kayak ChatGPT lah, Gemini lah, Perplexity, ada Grok juga, ada Meta, udah banyak banget. Itu jadi teknologi itu juga mempengaruhi gimana dunia perusahaan ini dalam pencatatan keuangannya dilaksanakan gitu. Jadi akuntansi manajemen ini juga berubah mengikuti perkembangan dari teknologi-teknologi berikut. Lalu yang terakhir ada juga perubahan regulasi dan model bisnis, di mana ketegangan geopolitik dan perubahan ekonomi digital menuntut sistem pengukuran biaya yang lebih adaptif dan fleksibel. Lalu adanya model bisnis baru yang berbasis langganan atau digital. Nah, oleh karena keempat hal, bukan cuma empat ini sih, tapi ya intinya ada empat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita para akademisi ataupun praktisi juga untuk paham dan mempelajari topik internasional terbaru lah dalam akuntansi manajemen. Nah, kalau kita udah paham kan diharapkan sistem manajemen perusahaan itu bisa semakin baik lagi gitu kan. Bisa lebih baik dengan cepat, dengan bertanggung jawab dan dengan relevan dengan tantangan global yang semakin berkembang. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke ini masih ada rumusan masalah dari makalah yang telah kita buat tadi diharapkan dapat memecahkan rumusan masalah yang ketiga ini. Yang pertama ada apa saja isu-isu internasional terkini yang mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. Yang kedua, bagaimana implikasi dari isu-isu tersebut terhadap peran dan fungsi akuntansi manajemen di tingkat global dan lokal. Dan yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi akuntan manajemen dalam merespons perkembangan global tersebut? Nah, tujuan penelitiannya yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, menganalisis dampak isu-isu global terhadap proses dan sistem akuntansi manajemen. Dan yang ketiga, memberikan gambaran mengenai peran strategis akuntan manajemen dalam menghadapi tantangan global. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, dari inti segala intinya kita harus paham tuh akuntansi manajemen itu apa sih? Nah, secara teoritis, akuntansi manajemen itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan komunikasi informasi keuangan dan juga non-keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan
mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Fokus akuntansi manajemen itu adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis dan operasional internal. Nah, seperti yang kita bahas tadi, udah bergeser gitu. Tujuan istilah kayak fokus utama dari akuntansi manajemen itu bukan cuman untuk penghitungan penghitungan internal perusahaan aja bukan. Jadi untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis juga gitu. Nah, berbeda dengan akuntansi keuangan, kita sekarang fokusnya ke masa depan, seperti yang saya bilang tadi, efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif. Kalau misalkan akuntansi keuangan itu kan em, tujuannya untuk menjadi partai historis gitu, partai historis dan fokus ke eksternal juga gitu. Nah, karena udah di zaman globalisasi sekarang, udah banyak juga perubahan digital, akuntansi manajemen sekarang kan kayak banyak gitu tantangan dan masalah strategis yang butuh penyesuaian. Jadi diharapkan para akuntan manajemen itu dapat memecahkan masalah-masalah tersebut, dapat memberikan solusi itu dengan perannya mereka dengan metodologi analitiknya juga. Kita lanjutkan. Nah, isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada pelaporan keberlanjutan dan ESG, Environmental Social Governance. Kebutuhan akan transparansi dan tanggung jawab sosial semakin meningkat, gitu kan? Standar pelaporan kayak GRI atau Global Reporting Initiative, ada SASB, Sustainability Accounting Standard Board, dan juga CSRD itu Corporate Sustainability Reporting Detective. Itu dari Uni Eropa itu kan kayak nuntut perusahaan untuk menyajikan informasi keberlanjutan secara lebih terukur gitu. Nah, jadi akuntan manajemen itu harus diintegrasikan informasinya ke ESG dalam pelaporan biaya dan risiko non keuangan. Nah, hal ini juga mencakup penghitungan biaya lingkungan juga, efisiensi, energi, pengurangan emisi karbon, dan pelaporan risiko sosial dan tata kelola. Itulah yang tadi dimaksud dari non keuangan ini. Nah, dengan demikian, akuntansi manajemen itu bukan cuma fokus ke profitabilitas gitu, kayak ke keuntungan doang, enggak. Tapi juga ke keberlanjutan jangka panjangnya. Lalu yang kedua adanya digitalisasi dan teknologi informasi. Nah, jadi kayak seperti yang sudah kita bahas di latar belakang tadi juga ya, teknologi sekarang kan udah banyak tuh. Ada kayak artificial intelligence tuh AI tadi yang sudah saya sebutkan juga satu-satu. Ada big data analytics, terus ada RPA, itu robotic process automation, ada ERP juga, enterprise resource planning, itu kan kayak udah canggih banget gitu kan. Jadi kita juga harus ngikutin gitu. Nah, dampak dari teknologi-teknologi seperti itu adanya otomatisasi pelaporan dan analitik biaya real time. Tantangan yang terjadi itu akuntan harus menguasai analisis data dan sistem digital seperti itu. Jadi akuntan manajemen itu kayak harus dituntun lah punya kemampuan analisis dari data yang lebih kompleks gitu. Dari data yang lebih relevan atau lebih real time. Seperti itu. Lalu yang ketiga adanya globalisasi dan disrupsi rantai pasok. Nah, kayak ini kan gejolak geopolitik, fluktuasi mata uang, pandemi, konflik global, itu semua berdampak memberikan tekanan pada rantai pasok. Itu kayak hmm, situasinya itu kayak kemarin ada pandemi COVID-19 ya. Ya, virus corona kan, atau kayak konflik Rusia Ukraina gitu. Itu menyoroti perlunya sistem pengendalian biaya yang adaptif gitu kan. Nah, solusinya itu apa? Solusinya adalah model biaya fleksibel, analisis risiko, pendekatan ABC, dan value chain analysis. Apa tuh pendekatan ABC? Itu pendekatan activity based costing gitu ya. Jadi berdasarkan aktivitas yang terjadi gitu. Nah, yang terakhir adanya perubahan model bisnis dalam ekonomi digital. Itu yang pertama, perusahaan digital memakai model langganan dan platform yang dominasi biaya tetap. Lalu indikator indikator barunya ada CAC, ada CLV, ada unit economics, itu dibutuhkan untuk analisis profitabilitas di era digital. Nah, apa apa sih itu CAC? CAC itu Customer Acquisition Cost.
Kalau CLV itu Customer Lifetime Value gitu. Itu hal-hal ini tuh kayak penting gitu ya dalam industri teknologi atau media digital atau e-commerce gitu. Jadi nggak bisa kita pandang sebelah mata juga karena mereka itu sama-sama penting. Nah, ini juga ada peran strategis akuntansi manajemen. Nah, dalam menghadapi isu-isu global kayak yang empat hal tadi yang udah kita bahas ya, peran akuntan manajemen itu mengalami transformasi juga signifikan lagi. Nah, bukan cuma sebagai pencatat dan penyedia data keuangan ya, akuntansi manajemen ini sekarang jadi kayak mitra strategis manajemen yang memberikan insight berbasis data dalam pengambilan keputusan. Itu sudah kita bahas berulang-ulang juga dari tadi ya, udah kayak untuk ngambil keputusan itu intinya, udah semakin ke situ arahnya. Nah, peran-peran baru itu tadi itu ada empat ini. Yang pertama itu ada sebagai bisnis partner, itu memberi rekomendasi keuangan strategis atau ngasih analisis strategis gitu, rekomendasi keuangan gimana gimananya. Lalu ada change agent yang memimpin digitalisasi dan transformasi bisnis. Terus ada risk manager itu yang mengidentifikasi dan mengukur risiko strategis, lalu menjadi sustainability analyst, menangani pelaporan ESG, ini yang environmental social governance, dan keberlanjutan. Nah, transformasi ini menuntut peningkatan kompetensi juga, sorry, termasuk literasi, teknologi, pemahaman terhadap kebijakan global, dan juga kemampuan berpikir kritis dan strategis. Jadi, kayak penguatan bagi para akuntan manajemen itu juga dibutuhkan ya. Kayak pelatihan teknis diklat-diklat gitu penting. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dan peluang. Tantangan utamanya itu bisa kita bilang itu ya keterbatasan SDM gitu karena itu merupakan suatu tantangan di setiap jenis pekerjaan bisa dibilang keterbatasan SDM. Selalu ada kekurangan orang gitu di setiap jenis kegiatan gitu kan. Lalu ada infrastruktur TI dan adanya kesenjangan standar antara negara maju dan berkembang. Nah, peluang yang bisa kita ambil itu peran akuntan manajemen bisa berkembang jadi pilar utama dalam tata kelola global gitu. Terus di masa depan juga kita harapkan akuntansi manajemen yang adaptif, digital, dan berorientasi keberlanjutan itu kayak bisa jadi fondasi penting lah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif dan bertanggung jawab secara global. Kita lanjutkan. Kita masuk ke penutup. Jadi ada kesimpulan dan saran di sini. Kesimpulannya itu adalah perkembangan dunia bisnis dan teknologi telah membawa berbagai isu internasional yang berdampak signifikan terhadap praktik akuntansi manajemen. Beberapa isu utama yang muncul antara lain adalah meningkatnya tuntutan pelaporan keberlanjutan dan ESG, percepatan digitalisasi proses akuntansi, globalisasi rantai pasok, serta perubahan model bisnis akibat ekonomi digital. Nah, jadi kayak isu-isu yang tadi kita bahas itu kayak menuntut lah, bisa kita bilang menuntut akuntansi manajemen untuk transformasi gitu. Nah, akuntan manajemen itu juga diharapkan untuk punya kompetensi baru gitu, semua kayak kemampuan analitik dengan basisnya data gitu, pemahaman teknologi dari perkembangan AI tadi, dan kesadaran terhadap aspek sosial dan lingkungan gitu. Jadi bukan melulu soal pengendalian biaya gitu kan, bukan soal pencatatan pelaporan bukan. Nah, saran-saran yang bisa kita berikan itu yang pertama, praktisi akuntansi untuk terus meningkatkan kompetensi dalam teknologi dan pelaporan ke non-keuangan. Yang kedua, perusahaan agar mulai mengintegrasikan sistem akuntansi manajemen yang adaptif dan berbasis keberlanjutan. Dan yang ketiga, lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum akuntansi dengan kebutuhan global yang terus berkembang. Seperti itu. Nah, dengan respons yang tepat, akuntansi manajemen itu dapat terus menjadi relevan gitu, menjadi pilar penting dalam pengelolaan organisasi yang punya daya saing tinggi lah, kayak secara internasional itu bisa jadi pilarnya. Itu akuntan manajemen bagi perusahaan. Ya, sekiranya s- penjelasan saya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.